Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para bapak, para ibu, para asatidzah yang kami hormati, Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat karunia dan hidayahnya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melaksanakan kembali kajian balaghah. Ya, saya harus mengakui memang bahwa kajian balaghah ini bukan kajian yang ringan, sehingga memang butuh pemikiran yang mendalam, dan bagi orang-orang tertentu yang memang dasar bahasa Arabnya memang masih di bawah rata-rata, ya memang kadang-kadang menjadi kesulitan tersendiri untuk memahaminya. Tapi memang balaghah ini menjadi amat sangat penting dalam kajian sastra bahasa Arab dan penerapannya dalam Al-Quran, karena sangat memungkinkan ya banyak ayat-ayat Al-Quran yang memang bernada isti'arah, bernada majaz, yang apabila kita pahami apa adanya itu sangat memungkinkan ya bisa menimbulkan kekeliruan begitu. Maka saya berharap bagi Bapak Ibu dan sahabat sekalian yang sudah istiqomah ada ya, supaya bisa teruslah ya ikut bersama-sama kita. Mudah-mudahan sedikit banyak paling tidak punya pengalaman ya, punya pengetahuan yang pernah dilihat begitu, walaupun mungkin tidak memahami secara 100% mendalaminya begitu ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan majaz mursal. Bismillahirrahmanirrahim, bab 3 majaz mursal. Konsep atau ta'rif, majaz mursal adalah majaz yang alaqahnya tidak memiliki kesamaan atau tidak memiliki keserupaan ya. Dalam istilah balaghah disebut al-majazul mursal huwa majazun alaqatuhu ghairul musyabahah. Ya, majaz mursal adalah majaz yang alaqahnya, yang hubungan kaitannya itu bukan musyabahah. Jadi kalau kemarin kita belajar isti'arah ya, sumber kira-kira kita katakan sumber isti'arah itu diambil dari tasbih gitu ya. Sumber isti'arah diambil dari tasbih, dari proses tasbih. Nah, kemudian kita dapati susunan-susunan kalimat utamanya itu dari hasil proses tasbih. Kalau sekarang nih majaz mursal itu tidak ada ya, tidak ada hubungannya dengan tasbih ya. Tapi nanti bisa dilihat ya dengan penggunaan kalimat-kalimat tertentu dan juga dengan pola-pola kalimat tertentu di dalam bahasa Arab, sehingga nanti pantas dia disebut sebagai majaz ya. Dianggap majaz atau dinamakan majaz karena artinya boleh asalnya. Dari mana bolehnya? Yang pertama, ada sebuah kalimat digunakan untuk bukan pada tempatnya ya, itu sebenarnya nggak boleh, lalu kemudian dijadikan boleh ya, maka akhirnya disebutlah menjadi majaz gitu ya. Baik, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah kalimat majaz dapat diketahui apakah mursal atau isti'arah, yaitu dengan melihat alaqahnya. Alaqahnya ya. Apabila alaqah sebuah majaz itu musyabahah, maka majaz tersebut ya dinamai isti'arah. Ya, dengan kata lain kalau gitu isti'arah tuh asal-asalnya itu dari ya tasbih dulu gitu kira-kira ya. Ada proses tasbih dulu, baru kemudian ya diambil satu kalimat inti dari musyabbah atau musyabbah bihnya, nah, kemudian dibikinlah kalimat. Nah, dari situ muncullah isti'arah. Jadi diawali dulu dengan proses tasbih. Nah, kemudian dan apabila alaqah sebuah majaz itu ghairu musyabahah, maka majaz itu dinamai mursal. Artinya untuk majaz mursal itu berarti tidak diawali dulu dengan adanya ya persamaan ya antara satu kata dengan kata lain, singkatnya
majaz mursal tidak diawali dengan tasbih, ya. Nah, berarti dari mana kalau begitu? Nah, nanti ada dilihat dari hubungan-hubungan kalimat yang menyertainya, ya. Baik. Majaz mursal memiliki banyak alaqah, ya. Alaqah majaz mursal sebagai berikut. Nah, yang pertama alaqahnya adalah sababiyah, ya. Sababiyah. Yang disebut dengan alaqah sababiyah yaitu apabila majaz mursal menyebutkan sebuah kata yang kata itu ya sebenarnya adalah sebab ya untuk akibat yang berikutnya, kira-kira begitu, ya. Nah, sababiyah adalah alaqah majaz mursal yang menunjukkan sebab, ya. Maksudnya, jika kata majazi yang tertulis di dalam kalimat majaz itu menunjukkan sebab, maka alaqah majaz mursal itu disebut dengan sababiyah. Ya, disebut dengan ya sababiyah. Kalau kita nih dalam bahasa Indonesia, ya. Kalau kita dalam bahasa Indonesia ngomong begini nih. Di pipinya Fatimah ada tangan Zaid. Itu begitu, ya. Di pipinya Fatimah ada tangan Zaid. Nah, maksudnya apa tuh ngomong seperti itu? Di pipinya Fatimah ada tangan Zaid. Oh, maksudnya Fatimah habis ditabok ya sama si Zaid gitu, ya. Kenapa kok artinya begitu? Iya, karena tidak mungkin ya tangan itu ada bekasnya di muka kecuali melalui proses ya penabokan atau penamparan begitu misalnya. Maka wajah yang memar, wajah yang sakit disebutkan sebabnya dulu. Ya. Misalnya tadi wajahnya Fatimah ya membiru begitu misalnya, ya. Wajahnya Fatimah membiru. Kita nggak bilang secara langsung Fatimah memar-memar, Fatimah bengkak mukanya, Fatimah lecet. Nah, kita nggak bilang begitu. Kita bilang ya di muka Fatimah ada tangan Zaid, begitu ya. Nah, ini kan sebenarnya bisa jadi lebih halus, bisa jadi menyembunyikan keburukan mukanya Fatimah, tapi ya kita ungkapkan dengan bahasa yang lain bahwa di muka Fatimah ada tangan Zaid, gitu misalnya ya. Nah, kenapa disebut tangan? Tangan ya itu yang menjadi sebab ya memarnya muka si Fatimah gitu ya. Nah, itu namanya disebut dengan sababiyah tuh seperti itu ya. Yang disebut adalah sebabnya gitu. Yang dijelaskan tuh yang diungkapkan adalah sebabnya. Padahal yang diinginkan adalah ya akibatnya, yang nampak tuh adalah akibatnya begitu. Yang nampak tuh akibatnya. Baik. Kalau contoh di sini misalnya lahu ayadin alayya. Ya, lahu ayadin alayya. Artinya dia banyak pemberiannya terhadapku, ya. Kalau diartikan letterlek lahu dia memiliki ayadin beberapa tangan alayya bagiku. Ayadin itu jamak daripada ayadun ya. Jamak daripada yadun adalah ayadin. Aidiyun boleh atau ayadin. Nah, kenapa yang disebut kok tangan? Ya. Nah, yang tertulis itu ayadin, jamak dari kata yadun atau tangan. Tapi yang dimaksud adalah pemberian. Kenapa begitu? Antara ayadin dan pemberian memiliki hubungan, ya, memiliki alaqah. Namun hubungan antara ayadin dengan pemberian tidak memiliki kesamaan. Misalnya yang gampang aja lah, ya. Zaid tadi tuh memberikan kue ya kepada saya, ya. Zaid memberikan kue kepada saya. Lalu kita bilang, ya, ini buah tangan Zaid tuh ngomongnya begitu tuh, ya. Ini buah tangan Zaid. Enggak disebutkan kuenya langsung, tapi disebutkan dulu penyebab yang memungkinkan kue itu jadi, kue itu dibuat oleh tangannya
Zaid gitu ya. Nah, maka dengan kata lain kalau begitu antara tangan Zaid dengan kue ya itu tidak ada hubungan sebenarnya ya. Antara tangan dengan kue itu tidak ada persamaan. Coba lihat bagaimana mempersamakan kue dengan tangan ya. Anggaplah kue donat seperti tangan. Balik, tangan seperti kue donat. Ya, nggak ada persamaannya. Di mana titik persamaannya? Ya, tetapi ya mungkin saja ada hubungan. Ya, mungkin saja ada hubungan. Hubungannya mana? Bahwa tangan, ya, tangan Zaid itu adalah tangan yang memberi kue donat atau tangan Zaid tangan yang membuat kue donat gitu ya, itu hubungannya di situ. Walaupun hubungan tersebut tidak dibangun atas kesamaan ya, tidak dibangun atas tasbih gitu ya, tapi tangan menjadi sebab munculnya ya atau terbuatnya kue donat gitu misalnya ya. Dengan demikian alaqahnya disebut ghairu musyabahah ya. Kenapa ghairu musyabahah? Karena tidak bisa dipersamakan tadi itu antara pemberian dengan tangan, antara tangan dengan kue donat misalnya. Itu nggak bisa disamakan. Ya, tidak ada pertemuan atau titik temu ya, tidak ada titik temu antara tangan dengan pemberian. Tidak ada titik temu antara tangan dengan kue donat. Nah, tapi sangat memungkinkan punya hubungan. Hubungannya apa? Ya, tangan yang menjadikan kue donat. Tangan yang menjadi sebab munculnya pemberian. Gitu ya. Nah, kalau begitu ya, karena tidak ada persamaan antara tangan dengan pemberian, tidak ada persamaan antara tangan dengan kue donat, maka kalau begitu namanya disebut dengan ghairu musyabahah. Ya, ghairu musyabahah. Tidak ada persamaan. Oleh karena ayadin ya menunjukkan sebab atas adanya pemberian ya, atau tadi kita katakan ayadin menjadi sebab ya adanya kue donat gitu misalnya, maka tangan itu ya disebut dengan sababiyah ya. Dengan demikian lahu ayadin alayya adalah majaz mursal alaqahnya sababiyah ya, alaqahnya sababiyah. Nah, jadi kalau begitu antara pemberian dengan tangan itu tidak bisa disamakan. Misalnya kita bikin kalimat al-ata kal ayadi. Ya, al-ata pemberian kal ayadi sama seperti tangan. Wah, ketemu titik temunya nggak ada. Ya, pemberian itu apa? Ya, tangan itu apa gitu. Nggak nyambung jadinya. Maka kalau begitu tidak ada ya unsur yang dipersamakan antara ya tangan dengan pemberian. Namun antara tangan dan pemberian itu punya hubungan. Tangan menjadi sebab ya, tangan menjadi sebab munculnya pemberian. Tangan menjadi sebab ya dibuatnya kue donat tadi misalnya ya. Maka dengan demikian dikatakan lahu ayadin alayya, dia memiliki banyak tangan kepadaku, itu maksudnya adalah dia banyak pemberiannya kepadaku ya gitu. Berikutnya tafarraqat kalimatul ummah. Tafarraqat kalimatul ummah. Apa maksudnya? Ya, kalau kita artiin satu persatu, tafarraqat ya terbelah, terpisah-pisah ya, terpisah-pisah. Kalimatul ya, kalimatul itu berarti ucapan atau ungkapan ya. Al ummah ya, bangsa gitu ya. Artinya terpecah belah atau tercerai-berai persatuan bangsa. Yang tertulis adalah kalimat ya. Yang dimaksud adalah persatuan ya, antara kalimat atau kata
ya, dan persatuan memiliki hubungan, ya, memiliki hubungan. Sama tadi tuh tangan dengan kue donat ada hubungannya gitu ya, tapi tidak ada persamaannya. Namun hubungan antara kalimat ya dengan persatuan tidak memiliki kesamaan. Ya, sekali lagi kata dengan persatuan punya hubungan tetapi tidak punya persamaan gitu ya. Dengan demikian alaqahnya disebut ghairu musyabahah ya. Alaqahnya bukan persamaan. Ya, alaqahnya bukan persamaan. Karena antara kata dengan persatuan itu kita katakan tidak ada titik temunya ya. Kalau di dalam bab tasbih tidak ada wajah syibihnya begitu. Tidak ada yang mempertemukan antara kata kalimat ya dengan kata persatuan gitu. Nah, oleh karena kalimat atau kata menunjukkan sebab atas adanya perpecahan ya, maka disebutlah sebagai sababiyah ya. Dengan demikian ya, tafarraqat kalimatul ummah itu adalah majaz mursal yang alaqahnya sababiyah. Jadi berpecah persatuan umat gitu misalnya. Terpecah persatuan umat. Persatuan umat diungkapkan dengan kalimat. Nah, penyebab pecahnya persatuan itu adalah omongan. Dari mana misalnya ya? Diawali dari caci maki antar satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ya, bahasa kita ngatain lah bahasanya begitu ya kan? Perang mulut, perang lidah. Nah itu juga nama-nama seperti itu juga perlu dipikirkan tuh. Kok perang lidah ya, perang mulut misalnya. Nah, munculnya kalimat, munculnya ucapan itu menjadi penyebab pecahnya bangsa. Maka yang disebut adalah penyebabnya, ya. Yang disebut adalah penyebabnya, bukan persatuannya, gitu. Persatuan itu kan akibatnya, ya. Dari ucapan muncul persatuan, boleh juga muncul perpecahan, ya. Nah, dalam hal ini mungkin dimaksudkan adalah perpecahan. Gara-gara omongan umat jadi pecah, gara-gara pembicaraan ya satu dengan lain bangsa jadi ribut. Nah, berarti kalau begitu yang disebut adalah sebabnya ya. Yang disebut adalah sebabnya, bukan akibatnya. Nanti pada pelajaran berikutnya kita akan temukan sebabnya nanti apa akibatnya nanti. Kalau sekarang ini masih disebutkan sebabnya terlebih dahulu begitu ya. Nah, jadi sekali lagi gara-gara omongan bangsa itu terpecah. Yang dipakai ya sebagai sebab munculnya terjadinya perpecahan. Kemudian contoh mursal berikutnya adalah faman syahida minkum syahra falyasumhu. Nah, ini kalau kita salah memahaminya bahaya benar ya. Faman syahida minkum, maka siapa yang melihat ya, menyaksikan di antara kalian asyahra bulan ya, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Ya. Yang tertulis adalah ya asyahra bulan. Tapi yang dimaksud adalah bulan sabit ya. Munculnya bulan Ramadan itu sebagai contoh ya. Munculnya bulan Ramadan itu disebabkan dengan munculnya hilal gitu ya. Nah, tapi antara asyahra ya bulan dan hilal dengan bulan sabit itu memang memiliki hubungan, namun tidak memiliki persamaan ya. Bagaimana menyamakan misalnya bulan Sya'ban, bulan Ramadan disamakan dengan hilal ya, bulan sabit, bulannya kecil.
nggak ada titik temunya, ya. Dengan demikian, ya, alaqahnya disebut ghairu musyabahah, ya. Karena apa? Karena antara hilal dengan asyahra itu tidak bisa disamakan. Ya, kita nggak bisa membuat asyahru kal hilal atau al hilal kasyahru kasyahri begitu misalnya, nggak bisa, karena nggak memiliki titik temu, nggak memiliki titik persamaan, atau tidak memiliki wajhu syabah, ya. Oleh karena asyahra bulan menunjukkan sebab atas adanya hilal, ya, bulan sabit, maka disebut sababiyah. Dengan demikian, paman syahida minkum syahra falyasum adalah majaz mursal yang alaqahnya adalah sababiyah. Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah yang alaqahnya musabbabiyah, ya. Musabbabiyah adalah salah satu alaqah majaz mursal, ya. Musabbabiyah artinya yang disebabkan atau kita sebut sebagai akibat, ya. Maksudnya jika kata majazi yang tertulis di dalam kalimat majaz itu menunjukkan sesuatu yang disebabkan, maka atau yang disebutkan ada sebagai akibat, maka alaqah majaz mursalnya disebut dengan musabbabiyah, ya, musabbabiyah. Kita lihat ada ayat misalnya wa yunazzilu minas sama'i rizqan, ya. Wa yunazzilu minas sama'i rizqan, dan dia menurunkan dari langit, ya, rizki. Dan dia menurunkan dari langit rizki. Kalau kita artikan satu-satu begitu, ya. Kalau kita perbaiki, dia menurunkan rizki dari langit. Nah, sekarang, ya, kalau kalimat ini dipahami apa adanya nih di dalam memahami Al-Qur'an, pasti salah, ya. Pernah Allah menurunkan rizki langsung gitu, ya, ke per individu orang, tapi turunnya dari langit, ya. Ini nggak ada, ya. Kalaupun ada cerita-cerita kasus-kasus misalnya bahwa ini begini, ini begitu, itu mah cerita doang, ya. Faktanya nggak bisa dibuktikan begitu. Katanya ada orang kalau tidur bangun di bawah bantalnya ada duitnya, kalau dengan wirid-wirid gitu misalnya. Saya pengen lihat itu wiridannya apa gitu misalnya, ya. Jadi nggak ada, ya, orang yang langsung mendapatkan rizki dari langit. Kudu berproses rizki tersebut. Nah, berprosesnya inilah yang kemudian menjadi sunnatullah, untuk kemudian manusia harus ada usaha gitu, ya. Nah, itu namanya sunnatullah tuh. Sekarang antara rizqan, ya, Allah menurunkan rizki. Kalau kita pertanyakan kepada setiap orang, memang orang rizkinya dari langit semuanya. Nah, bagaimana tuh? Ternyata yang dagang bukan dapat duit dari langit. Yang bekerja bukan dapat duit dari langit, ya kan? Kita nggak pernah dapat duit dari langit. Kalau seandainya rizki kita perkecil, ya, itu menjadi duit gitu misalnya, ya. Nah, itu enggak enggak ada. Allah tidak pernah menurunkan duit dari langit. Nah, maka sebenarnya yang Allah turunkan apa? Allah menurunkan hujan, ya, yang berakibat, ya, yang berakibat munculnya rizki gitu, ya. Allah menurunkan dari langit hujan yang dapat menimbulkan atau menyebabkan adanya rizki. Jadi rizki itu menjadi akibat kalau begitu, ya. Sebabnya mana? Turunnya hujan. Tapi yang disebut bukan hujannya, malah yang disebut adalah akibatnya. Nah, menyebut akibat dalam ilmu balaghah disebut dengan majaz mursal yang alaqahnya musabbabiyah, ya. Alaqahnya adalah musabbabiyah. Nah, kalau kita rinci, di situ ada kata rizkon yang artinya rizki. Tapi yang dimaksudkan kan bukan rizkon, bukan rizki. Tapi yang dimaksudkan adalah ma'an atau matoran, ya, air hujan gitu. Nah, kemudian apakah ada hubungan antara rizkon dengan ma'an? Ya, tentu ada.
antara rizqan dan ma'an memiliki hubungan, ya. Namun hubungan antara rizqan dan ma'an tidak memiliki kesamaan, ya. Misalnya kita bikin tasbih, ar-rizqu kalma'i, al-ma'u karrizqi, ya, nggak ketemu, ya, karena tidak ada wajah syibihnya, sulit untuk dicari titik temunya. Namun hubungan antara mereka tidak memiliki kesamaan, ya. Dengan demikian alaqahnya disebut dengan ghairu musyabahah. Kenapa disebut dengan ghairu musyabahah? Nggak bisa dibikin tasbih gitu. Ar-rizqu kalma'i, nggak sama tuh begitu. Atau al-ma'i al-ma'u karizki, itu juga nggak nyambung juga, ya. Di mana titik temunya begitu, ya. Oleh karena rizqan menunjukkan sesuatu yang disebabkan oleh ma'an, ya, rizqan sebagai akibat dari penyebutan kata ma'an, maka disebut musabbabiyah, ya. Jadi rizqan itu disebut. Padahal yang dimaksud bukan rizqannya, yang dimaksud adalah ma'annya. Kok disebut dengan rizqan? Karena dari proses air hujan itu turun mengakibatkan, ya, tumbuhnya datangnya rizki. Gitu. Dari mana? Ya, dari kebutuhan yang Allah tanamkan di muka bumi, ya, adanya padi, adanya gandum, adanya kadang kacang kedelai, itu kan adanya di bumi, ya, padi ditanam oleh petani. Lalu petani menjualnya. Nah, itu prosesnya panjang sebenarnya. Ya, tapi langsung Allah sebut yang udah jadinya, ya, Allah sebut rizkinya. Ketika melalui air hujan yang menyirami pepohonan, ya, pohon buah-buahan, ya, pohon biji-bijian semuanya gitu misalnya, maka air itu menjadi sebab. Kemudian buah-buahan itu menjadi akibat, ya, padi, kedelai, jagung itu menjadi akibat setelah adanya atau turunnya air, yaitu air hujan. Nah, tetapi Allah nggak menyebut Allah menurunkan hujan, tapi Allah menurunkan rizki. Nah, rizki ini adalah menjadi akibat dari turunnya hujan. Nah, dengan demikian maka alaqahnya, ya, alaqahnya bukan musyabahah, ya. Karena antara rizqan dan ma'an tidak bisa ditemukan. Maka alaqah yang benar pada majaz ini adalah alaqahnya yaitu musabbabiyah, ya, musabbabiyah. Demikian contoh yang kedua, wa akhrajna minal ardi khubzan, ya. Wa akhrajna minal ardi khubzan. Dan kami keluarkan dari bumi roti, ya. Wa akhrajna, kalau kita arti satu-satu, wa akhrajna, dan kami keluarkan minal ardi, dari bumi, khubzan, roti. Ada apa? Ya, roti yang tumbuh yang keluar dari bumi. Nggak ada, ya. Lalu apa yang ditumbuhkan Allah, yang dikeluarkan Allah dari bumi? Yang dimaksud mungkin, ya, segala bahan-bahan yang memungkinkan untuk dibikinkan roti. Pada intinya untuk bikin roti itu butuh apa? Oh, butuhnya gandum. Itu bumbu yang paling utama gitu, ya. Bahan yang paling utama adalah gandum. Maka ketika dikatakan wa akhrajna minal ardi khubzan, kami keluarkan, kami tumbuhkan dari muka bumi itu roti, dimaksudkan adalah gandum. Maka maknanya kalau begitu kami menumbuhkan, kami mengeluarkan gandum dari permukaan bumi yang menjadi sebab, ya, dibuatkannya roti. Nah, roti kalau gitu jadi akibat, ya, karena sebabnya adalah munculnya atau tumbuhnya gandum gitu, ya. Nah, inilah pemahaman yang perlu kita pahami baik-baik, dan itu sangat memungkinkan ada tuh di dalam Al-Qur'an nanti, ya. Nah, sekarang antara khubzan dengan kumhan ada enggak, ya, persamaan atau hubungan? Yang jelas ada, ya, antara khubzan dengan kumhan itu memiliki hubungan, namun tidak ada persamaan, ya. Tidak ada samanya. Bagaimana menyamakan gandum dengan roti?
Ya, bagaimana menyamakan gandum dengan roti? Nggak ada persamaannya. Apakah satu gandum ataukah ratusan gandum? Apakah satu roti dengan beberapa roti? Itu nggak bisa, ya. Maka kalau begitu antara gandum dengan roti tidak ada musyabahah, tidak ada persamaan. Artinya kita tidak membutuhkan tasbih pada saat ini, ya. Nah, maka dengan demikian karena tidak dibutuhkan tasbih antara khubzan dan kumhan, maka alaqah yang demikian itu dinamakan dengan alaqah ghairu musyabahah. Nah, oleh karena khubzan yaitu roti menunjukkan sesuatu yang disebabkan oleh kumhan atau roti adalah akibat dari adanya kumhan, maka disebut sebagai majaz mursal yang disebut dengan majaz mursal musababiyah, ya. Dengan demikian wa kharajna minal ardi khubzan adalah majaz mursal, alaqahnya musababiyah. Artinya kalau begitu kami menurunkan, maaf, kami menumbuhkan gandum di bumi, ya, yang nanti menjadi, ya, yang nanti akan menjadi roti gitu. Maka yang disebut akibatnya terdahulu, ya, khubzannya terlebih dahulu, padahal yang dimaksudkan adalah gandumnya begitu, ya. Yang dimaksudkan adalah gandumnya. Ini nanti sangat memungkinkan ada tuh di dalam Al-Quran pola-pola seperti itu. Yang ketiga adalah juz'iyah, ya. Juz'iyah artinya sebagian, ya, dari kata juz. Juz kan dalam Al-Quran tuh bagian-bagian tuh, ya. Maka disebut dengan juz, ya. Maksudnya jika kata majazi yang tertulis di dalam majaz itu menunjukkan sebagian, maka alaqah majaz mursalnya disebut dengan juz'iyah. Jadi nanti disebutkan tuh bahasanya menurut ilmu balaghah min itlaqil juz gitu. Dari bentuk, dari pola menyebutkan sebagian. Kalau di atas tuh nanti min itlaqis sabab wa iradatil musabbab. Kemudian yang kedua min itlaqil musabbab wa iradatis sabab. Nah, itu begitu, ya. Nah, sekarang ini namanya min itlaqil juz wa iradatil kul namanya. Menyebut sebagian tapi bisa jadi dimaksudkan adalah semuanya, begitu, ya. Nah, jika kata majaz yang tertulis di dalam kalimat majaz itu menunjukkan sebagian, maka alaqah majaz mursal itu dinamakan dengan juz'iyah, ya. Contoh, alqal mudiru kalimat tarhibi. Ya, alqal mudiru kalimat tarhibi, direktur atau kepala menyampaikan kata sambutan, ya, kata sambutan. Ada memang orang yang pas sambutan cuma nyebutin satu kata doang. Ya, kalimatan kan tuh kalimatan kalau kita artiin kan satu kata, ya. Nah, menyebutkan kata untuk sebuah pidato itu berarti menyebut sebagian untuk keseluruhan pidato. Menyebut, ya, unsur satu kata daripada pidato, ya, itu nanti dimaksudkan adalah untuk ke semua pidato yang dibacakan, ya, yang disampaikan. Maka yang disebutkan hanya satu kata saja, padahal di dalam pidato, ya, apalagi yang pidatonya panjang bisa jadi, ya, ribuan kata begitu. Nah, lalu kalau dilihat dari contoh berikutnya adalah al-qal mudir kalimat tarhib. Kalimat itu sendiri artinya adalah sebagai kata, yang dimaksudkan adalah pidato, ya. Mana ada pidato yang satu kata doang, ya. Nggak ada. Nggak ada. Pidato pasti menggunakan banyak kata. Nah, namun antara kalimat, ya, atau kata dan kalimat khutbah pidato memiliki hubungan alaqah, namun tidak memiliki persamaan, ya. Nggak bisa disebutkan al kalimah kal khutbah atau al khutbah kal kalimah, nggak bisa tuh karena nggak ada titik temunya. Dengan demikian alaqahnya disebut dengan ghairu musyabahah, ya. Artinya bukan hasil persamaan. Disebutkan misalnya al-qal mudiru kalimat tarhib bukan merupakan proses persamaan
dari kata al-khutbah dengan kata kalimah. Tuh, nggak ada. Ya, nggak ada sistem pertama seperti itu. Oleh karena kalimat atau kata menunjukkan bagian daripada khutbah, ya satu kata itu bagian daripada keseluruhan pidato, ya maka disebut dengan juz'iyah. Ya, dengan demikian al-qalmudiru kalimat tarhib ya adalah majaz mursal yang alaqahnya adalah juz'iyah. Ya, majaz mursal yang alaqahnya juz'iyah. Nanti dikatakan min itlaqil juz wa iradatil kul namanya. Menyebutkan sebagian tapi dimaksudkan keseluruhan. Ya. Sama nih. Misalnya dalam bahasa Indonesia kita mengatakan hari ini saya tidak melihat batang hidung Zaid. Ya. Hari ini saya tidak melihat batang hidung Zaid. Apa yang kita lihat cuman batang hidungnya doang? Ya, tidak mungkin. Tidak mungkin kita melihat orang cuman batang hidungnya doang gitu. Andaikan datang dah gitu. Saya hari ini tidak melihat batang hidungnya Zaid. Datang si Zaid tapi cuman batang hidungnya doang. Pak, kita mendingan lari daripada ketemu cuman sekedar hidung doang begitu ya. Nah, itu seperti itu. Dalam bahasa kita yang demikian itu ya ada tuh seperti itu. Jadi ya kita katakan saya hari ini tidak bertemu, tidak melihat batang hidung Zaid gitu misalnya ya. Terus lagi misalnya ya dalam Al-Qur'an Allah sebutkan hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Ya, nih. Ini kan ayatnya termasuk populer bagi kita ya. Diharamkan bagi kamu bangkai, darah dan daging babi. Giliran bangkai nggak ada disebut parsialnya begitu. Padahal bangkai kan utuh, binatang utuh. Diharamkan bagi kamu kaki bangkai, enggak. Diharamkan bagi kamu kepala bangkai, enggak. Diharamkan bagi kamu ya perut bangkai, enggak. Bangkai keseluruhannya. Wadam, ya darah, ya darah kalau kita urai mungkin ada bagian-bagiannya kali, ya tapi tidak disebut. Allah tidak perlu menyebutkan bagian-bagian darah. Dengan kata lain kalau begitu keseluruhan bangkai haram, keseluruhan darah haram. Tapi giliran babi, Allah nggak menyebut hurrimat alaikumul maitatu waddamu wal khinzir. Tapi disebutnya dengan walahmul khinzir. Kenapa? Ya, sebab yang jadi utama dalam proses makan babi itu adalah dagingnya, ya. Sama, kita juga begitu. Giliran kita beli ayam, pasti yang paling utama kita katakan adalah dagingnya. Ada daging ayam, gitu kan? Ada daging sapi, ada daging kerbau. Nah, itu kan berarti memang dalam konteks kehidupan manusia untuk binatang yang dimakan itu yang diutamakan adalah makan dagingnya begitu. Lalu bagaimana ya keharaman kulit babi, keharaman perut jeroan babi, ya kulit babi, kepala babi, tulang babi dan lain sebagainya. Nah, pada ayat ini secara terang-terangan menyebut ya sebagian daripada babi, tapi dimaksudkan adalah semua begitu ya. Nah, Allah menyebut walah mil khinzir ya dan daging babi. Oh, kalau gitu yang haram daging babi doang dong. Tidak, ya kan? Kesemuanya dimaksudkan. Nah, ini kan pemahamannya sedemikian ini amat sangat bahaya kalau orang berpikir liar gitu ya kan? Karena dia pintar membaca misalnya diharamkan bagi kamu bangkai, darah dan daging babi. Oh, berarti kalau gitu ya apa tuh isi perutnya, jeroannya, hati, limpa, jantung itu kan bukan daging. Yang haram kan daging doang. Oh berarti kalau gitu boleh dong selain dagingnya. Nah pemahaman yang sedemikian itu adalah pemahaman liar
yang memang tidak dilandasi dengan pengetahuan tentang ilmu balaghah. Padahal Allah menyebut kata lahmul khinzir itu adalah untuk menyebut sebagian yang populer bagi manusia, ya, ketika makanan misalnya yang terbuat dari binatang, ya. Kalau orang tanya misalnya, mau beli apa, Bu? Ada daging kambing tuh, ya kan? Mau beli apa? Ada daging ayam. Bahkan kita kadang-kadang lewatin aja tuh, ada ayam, ada kambing gitu misalnya kan. Tapi yang dimaksudkan pasti nggak mungkin kalau kita tanya, Bang ada kambing, di tukang sayur misalnya begitu. Bang ada kambing, tahu-tahu yang dikasih adalah tulang. Orang ogah ya beli. Kalau dikatakan kan ini tulang kambing, yang saya mau daging gitu ya kan. Terus Bang ada kambing, ya Bang ada daging kambing, kita kasih itu jeroan, pasti orang ogah ya. Karena yang memang jadi tujuan utama orang makan kambing itu adalah dagingnya. Nah, tetapi kan kambing dengan keutuhannya itu antara jeroan dengan daging dan kulitnya segala macam itu kan berhubungan, ya kan? Bagaimana mungkin yang haram dagingnya doang, sementara kulitnya tidak, jeroannya tidak. Padahal ya adanya daging itu gara-gara mungkin adanya jeroan yang ngelola lah makanan segala macam sehingga daging menjadi tumbuh. Daging tumbuh bisa berdiri, bisa bergerak itu kan di atas tulang. Ya, tanpa tulang ya bagaimana misalnya kambing bisa berdiri tanpa tulang gitu ya kan. Nah, berarti kalau begitu keseluruhan babi itu menjadi haram. Disebutkan daging itu namanya disebut dengan juz'iyah namanya ya. Namanya juz'iyah. Maka dikatakanlah min itlatul juz wa iradatil kull itu ya. Contoh berikutnya adalah ya warka'u ma'ar raki'in. Warka'u ma'ar raki'in. Dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Dalam ajaran agama Islam, ruku itu adanya di dalam sholat. Ya. Dan tidak pernah ada satu perintah pun untuk sekedar ruku doang. Ya. Sekedar ruku doang. Nggak ada orang ruku udah selesai. Ya, bersama orang-orang yang ruku, berarti kan rukunya berjamaah kalau begitu. Tiba-tiba ruku, ya udah bangun selesai. Nggak ada. Nah, dimaksudkan ruku apa? Ya, ruku itu adanya di dalam sholat. Ya, tidak mungkin sholat tanpa ruku. Ya, terus juga ruku tidak mungkin dilakukan di luar sholat. Dengan kata lain, kalau begitu, ruku adalah bagian daripada sholat, gitu ya. Maka disebutlah ruku, ya, bukan sholat. Enggak disebut sallu ma'al musallin, tapi warka'u ma'ar raki'in. Nah, maka kalau begitu menyebutkan warka'u ma'ar raki'in maksudnya adalah menyebutkan keseluruhan ruku yang ada di dalam sholat. Berarti sholat semuanya gitu, bukan ruku doang gitu ya. Semua aktivitas sholat dikerjakan, bukan hanya ruku saja begitu. Memang yang tertulis irka'u, tapi yang dimaksud adalah sholat. Ada nggak antara irka'u dengan salu itu punya hubungan? Ada, ya. Tidak ada atau tidak sah sholat tanpa ruku dan tidak ada ruku kecuali kerjakan di dalam sholat. Tetapi antara ruku dengan sholat ada persamaan, ya, nggak ada. Nggak ada persamaan antara ruku dengan sholat. Dengan demikian alaqahnya disebut dengan ghairu musyabahah. Karena irka'u ya menunjukkan bagian daripada salu, ruku bagian daripada sholat, maka disebut dengan juz'iyah. Juz'iyah itu bagian. Ya, jadi kalau gitu rukulah kamu, yang ruku itu merupakan bagian daripada sholat gitu ya. Artinya kalau gitu kamu diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Cuma perhatikan di waktu ruku, kira-kira begitu ya. Ada apa tuh nanti? Kenapa kok Allah menyebut ruku? Filosofinya dan hikmahnya apa? Allah menyebutkan kata ruku. Padahal kan ada sujud. Kalau nggak sebut usjudu ma'al
ma'al sajidin, ya. I'tidal, nggak ada sebutan i'tadilu ma'al mu'tadilin, nggak ada. Tapi Allah sebut irka'u ma'ar raki'in. Nah, ini menjadi pertanyaan besar nih bagi kita. Kenapa Allah menyebutnya adalah dengan kata irka'u ma'ar raki'in. Paris udah jam 9. Saya kira ini aja kali ya, karena ya, khawatir ibu-ibu yang lain nanti ada kegiatan lain kali di keluarga. Baik, syukur Ustaz atas kajian malam ini. Alhamdulillah ya Ustaz, kajian kita malam ini sudah memasuki bab baru, materi baru yaitu majas Ya. mursal. Mungkin sebelum kita tutup kajian kita malam ini, kita beri kesempatan buat peserta. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas bagi peserta. Tafadhol buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin bertanya, silakan. Agus Toha. Agus Toha. Tafadhol. Ya, silakan. Maaf, kameranya rusak nih. Ini Ustadz, saya mau nanya, kalau di dalam surat Al-Kahfi itu perumpamaan kehidupan dunia ayat 45 kalau nggak salah. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ard fasbaha simatat ruriyah wa kanallahu ala kulli syai'in muqtadira. Yang artinya berilah perumpamaan kepada manusia, kehidupan dunia adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, diterbangkan angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang saya tanya ini masuk di majas mursal apa enggak? Soalnya kalau enggak masuk di mana ini? Ya, kalau itu jelas-jelasan ada tasbihnya Pak di situ. Tasbih. Ya, jadi pelajarannya kalau kita adalah pelajaran tasbih. Ya, tapi setelah itu ya ada yang disebut dengan tasbih tamsil namanya. Ya, digambarkan bahwa kehidupan itu bagaikan air yang turun di permukaan bumi, lalu menumbuhkan rerumputan, lalu kemudian akhirnya menjadi kering. Ini kan lambang kehidupan ya bagi manusia. Dipersamakan seperti itu. Awalnya manusia mungkin dari air. Nah, itu sama seperti dengan turunnya air gitu, ya kan? Turunnya di mana? Di bumi. Untuk manusia turunnya di mana? Di rahim. Ya. Kemudian tumbuh, ya, tumbuhan tuh. Nah, berarti kalau gitu manusia hidup, ya kan? Lalu ditiup angin. Oh, itu mungkin mengalami berbagai macam cobaan, ujian, cobaan, kehidupan dan sebagainya. Lalu akhirnya meninggal, ya, kering habis begitu ya kan. Nah, ini adalah gambaran persamaan antara hidupnya manusia dengan turunnya hujan yang kemudian menimbulkan pertumbuhan, kemudian pertumbuhan tersebut juga akibatnya tua, lalu mati dan kering, akhirnya habis juga. Nah, kita disuruh mengingat itu, ya, mengingat atau membaca ayat-ayat kauniyah namanya kalau begitu. Kita disuruh mempelajari ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam. Yang ayat alam itu hampir mendekati kesamaan pada diri manusia, ya. Dari mulai turun air sampai kemudian akhirnya hancur lebur, ya. Itu kalau kita udah hancur lebur kan, kalau kita udah masuk ke dalam kubur kalau kita ya. Tapi kalau tumbuhan tadi cukup misalnya dengan dikatakan kering, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan gambaran bahwa itu adalah persamaan antara kehidupan manusia dengan kehidupan alam kauniyah, ya, alam kehidupan kita begitu. Banyak sekali Allah mengumpamakan kehidupan itu dengan alam, ya. Misalnya ada kata-kata kama salil ankabut ittaqadat baitan wa inna auhanal buyut la baital ankabut misalnya, ya. Hidup itu manusia bagaikan laba-laba yang mengambil menciptakan rumah, ya. Yang sesungguhnya rumah paling rapuh adalah rumahnya laba-laba. Sama seperti itu juga manusia di dunia itu mengambil tempat tinggal, mengambil rumah.
Tetapi rumah sekuat-kuatnya rumah yang dibangun oleh manusia, ya nanti digoncang dengan apa? Digoncang dengan gempa, digoncang dengan tsunami, ya hancur itu rumah biarpun kuat bagaimanapun, ya kan? Nah, ini juga perumpamaan-perumpamaan seperti itu bentuknya adalah tasbih. Ya, banyak kan di dalam Al-Quran, banyak terjadi di dalam Al-Quran itu adalah perumpamaan-perumpamaan seperti itu agar kita memahami jauh lebih mudah setelah kita melihat adanya perumpamaan. Coba bayangkan kalau kita disuruh melihat sarang laba-laba, ya, sarang, kalau orang Betawi bilang sarang gunggu katanya begitu. Nah, ini kan rumah yang paling rapuh bagi kita tuh sarang laba-laba, ya dengan satu jari saja kalau kita mau rusak, kalau kita mau rusakin itu rusak itu sarang laba-laba tadi tuh. Tapi pada sisi lain jangan dikira bahwa sarang laba-laba itu adalah begitu lemahnya. Maka coba bandingkan dengan binatang-binatang yang menjadi mangsa laba-laba, laler misalnya. Laler yang masuk ke sarang laba-laba nggak mampu balik, udah pasti mati di situ. Berarti kalau begitu sarang laba-laba sebenarnya kuat bagi laba-laba, juga kuat bagi musuhnya laba-laba, ya musuhnya itu ya. Karena kalau udah misalnya ada lalat, ada capung masuk ke dalam sarang laba-laba nggak bisa balik, udah tuh nempel di situ, kuat begituan. Kita seperti itu juga, rumah kita juga kita bilang kuat, ya rumah kita paku, kita pakai fondasinya cakar ayam, kita bilang ini rumah kuat, tahan gempa, bahkan kita bilang begitu, ya kan. Tapi ketika Allah menggoyang bumi dengan tsunami, Allah menggoyang bumi dengan zalzalah, ya, dengan gempa begitu, maka rumah yang kita buat sebegitu kuatnya, begitu gampangnya hancur, ya dari sisi yang lain itu begitu. Rumah laba-laba di hadapan kita, itu sih enteng banget untuk ngerusaknya, ya. Nah, begitu juga di hadapan Allah, rumah yang kita buat dengan kekuatan yang sangat luar biasa, dengan pondasi cakar ayam, dengan besi yang sangat kuat, di hadapan Allah itu sih ya kecil-kecil saja, gampang Allah meruntuhkannya. Tapi bagi kita sangat kuat sekali, ya. Nah, ini merupakan satu gambaran kalau begitu. Baik, jadi nggak masuk mursal ya, Ustaz? Enggak, itu jadi enggak masuk mursal. Itu tasbih hanya namanya. musab, ya, betul. Hanya musabah, musababi dan ya, majlis sabih. Ya. Tapi nanti kita harus mempelajarinya, ada tasbih yang lain, ya. Ada tasbih tamsil namanya kalau kita belajar bahasa balaghah, gitu, ya. Terima kasih, Pak. Iya. Baik, syukron Pak Agus Sofa. Mungkin ada yang lain lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan aja sampai. Oke, sudah jam 9 ya. Apa dulu, Ustaz? Mungkin sekalian aja ditutup. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, para asatizah yang sudah istiqomah hadir pada acara kita pada malam hari ini. Sangat berharap mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kajian ini dan masih memungkinkan minggu yang akan datang kita bisa melaksanakan kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Afwan. Wa iyyakum. Sehat-sehat terus ya, Ustaz. Alhamdulillah, amin, ya.